Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam Suara Sriwijaya di episode kali ini. Pemirsa, keluarga merupakan mitra utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan juga membentuk sumber daya manusia yang berkualitas tentunya. Dan juga itulah mengapa setiap tahunnya kita memperingati Hari Keluarga Nasional. Karena pentingnya peranan keluarga di bangsa Indonesia ini. Dan tahun ini Hari Keluarga Nasional tahun 2023 dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Banyuasin. Wow, dan tentunya kita akan mengetahui sejauh mana persiapan dari penyelenggaraan Harganas 2023, apa tema yang diangkat dan juga kira-kira program apa saja yang nanti akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan Harganas 2023 ini. Dan untuk membahas lebih lanjut kita sudah kehadiran narasumber saya hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Haji Trisna Warman MKes SP KKLP, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tris. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat, Alhamdulillah. Sehat Pak, terima kasih ya Pak atas kehadirannya hari ini. Dan selain itu juga kami sudah kehadiran, beliau adalah perwakilan BKKBN Madya ya Pak ya. Ini ada Pak Taruna Roosevelt SHM Hum. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Siang. Alhamdulillah. Iya, beliau ini merupakan Ketua Tim Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan ya Pak ya. Terima kasih juga sudah hadir. Dan pemirsa, kami juga masih menantikan kehadiran dari Sekretaris Sekda Kabupaten Banyuasin, Bapak Insinyur Erwin Ibrahim STMM MBA yang juga masih di dalam perjalanan. Kita akan mengetahui nanti juga sejauh mana persiapan penyelenggaraan Harganas di Kabupaten Banyuasin 2023 ini. Namun sebelum itu saya akan ke Pak Taruna terlebih dahulu nih. Pak Taruna, ini kalau kita berbicara mengenai peringatan Hari Keluarga Nasional, itu kan artinya apa ya Pak ya? Mungkin masyarakat ada yang belum memahami mengapa sih kita memperingati Hari Keluarga Nasional ini. Silakan, seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi peringatan Hari Keluarga Nasional ini saat ini yang 30 ya. Kebetulan Provinsi Sumatera Selatan akan menjadi tuan rumah, insya Allah. Ini ceritanya, dulu sejak program KB mempromosikan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, maka diharapkan program ini bisa berkesinambungan. Jadi untuk menanamkan kesadaran pentingnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera, maka dikeluarkanlah Kepres nomor 39 tahun 2014, yaitu tentang Hari Keluarga Nasional yang ditetapkan setiap tanggal 29 Juni. Nah, jadi kita setiap tahun itu memperingati Hari Keluarga Nasional tanggal 29 Juni. Tetapi karena besok tanggal 29 Juni ini kebetulan bertabrakan dengan Lebaran Hari Raya Idul Adha. Iya, betul. Nah, maka peringatan ini diundur hingga tanggal 6 Juli 2023. Dan ini sebelumnya kegiatan ini dilaksanakan di Medan tahun lalu. Jadi setiap provinsi nanti digilir untuk memperingati peringatan Hari Keluarga ini. Gitu. Oke, jadi awalnya memang karena untuk apa ya Pak ya, untuk meng-highlight memang peran keluarga sendiri di bangsa Indonesia itu seperti apa gitu kan. Nah, ini menarik nih Pak, tahun lalu dilaksanakan di Medan seperti dan tahun ini di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Banyuasin. Sebenarnya apa Pak yang membedakan penyelenggaraan Harganas tahun lalu dengan tahun ini di Banyuasin? Ya, sebenarnya kalau soal beda peringatan itu tidak banyak terlalu beda. Cuman memang daerah itu kadang-kadang punya inisiatif sendiri, punya promosi sendiri. Kadang-kadang momentum ini bisa menjadi sarana untuk mempromosikan daerahnya masing-masing. Nah, kegiatan rutin dalam peringatan Hari Keluarga Nasional itu puncak-puncaknya itu banyak memberikan beberapa penghargaan, terutama kepada pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, wali kota, ataupun mitra-mitra para ormas, tokoh-tokoh masyarakat, itu diberikan penghargaan mereka yang telah meningkatkan kemajuan
tentang program keluarga berencana, Bangga Kencana. Jadi itu. Nah, untuk tahun ini mungkin tema yang akan kita ambil dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 ini adalah menuju Indonesia bebas stunting, menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia maju. Nah, jadi kelihatan saat ini kita lagi fokus-fokusnya tentang penurunan angka stunting. Jadi Oke, jadi temanya tahun ini adalah menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia Ya. maju. Nah, ini saya penasaran nih, saya akan ke Pak Tris ya. Pak Tris, ini kalau kita berbicara mengenai stunting di tahun 2022 di Indonesia itu persentasenya di 21,6% ya Pak ya. Indonesia ya. Sedangkan untuk tahun 2021 di 24,4%. Dan untuk di Sumsel sendiri juga ada tren menurunnya juga nih Pak. Tadinya 2021 24,8%, 2022 di 18,6% ya Pak. Betul. Nah ini apa yang dilakukan oleh pemerintah sampai akhirnya bisa menekan angka stunting ini? Ya, jadi kita melalui Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Ajani Manderu, begitu dia pada saat awal menjabat, di angka stunting kita sangat tinggi, 32% pada saat itu di tahun 2018. Jadi beliau berusaha untuk menurunkan ini karena memang jadi tren topik. Bagaimana provinsi yang kaya bisa anak-anaknya kena stunting kan, sedangkan kita udah ada program mandiri pangan dan sebagainya. Jadi gubernur memerintahkan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan menyusuri apa penyebabnya tinggi persentase stunting hampir 32%. Selanjutnya kita mulai dari program kan dari penimbangan itu, penimbangannya Mbak Caca ya, penimbangan itu kan kadang kan pada saat itu kan metodenya SSGI dan EPBBGM kita namanya pada saat pengurukan. Itu kita lihat banyak yang tidak sesuai. Karena apa? Mereka mengukur pakai alat timbangan yang dacin dulu masih. Jadi gubernur dengan anggaran APBD juga dibantu APBN itu mewajibkan antropometric kit untuk diganti dacin diganti dengan antropometric kit di posyandu-posyandu yang ada sekitar 6.000-an posyandu yang ada di Sumatera Selatan. Nah, alhamdulillah kita mulai tahun 2019-20 kita beli posyandu kit atau antropometric kit itu untuk difasilitasi ke kabupaten kota. Sehingga kabupaten kota juga menganggarkan APBD-nya kabupaten kota untuk membeli posyandu kit dalam rangka mengukur, menimbang dan juga melihat berat badan bayi tersebut. Apakah dia termasuk kategori gagal tumbuh dan juga gagal perkembangan daripada motorik dan sensoriknya ya dari otaknya. Itu ada hasil selama 3 tahun tersebut. Tahun 2022 hasil survei SSGI kita paling tinggi penurunan angka stunting 6,2% tingkat nasional. Kita dapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan juga dari BKKBN pusat. Jadi gubernur kita mendapat itu 6, jadi dari 30 turun 28, turun lagi 24, turun lagi 21. Turun lagi 22, sekian dan terakhir di 2022 turun 18,6%. Wow. Nah, jadi itulah kiat-kiat kita di samping memang ada pelatihan kader ya kan. Kita adakan pelatihan kader untuk bagaimana cara pemberian makanan pada bayi dan anak, kemudian juga pemberian makanan tambahan kepada ibu-ibu hamil, kemudian juga tablet tambah darah pada anak-anak remaja sebelum dia pranikah, kemudian juga pada ibu-ibu hamil tablet tambah darah, kemudian gizi yang cukup dan juga pemeriksaan kehamilan. Selama hamil diperiksa 4 sampai 6 kali selama kehamilan. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya ASI eksklusif. Sampai usia 2 tahun memberikan ASI sampai 6 bulan dan makanan tambahan juga ASI. Di samping ASI juga sampai 2 tahun. Karena periode emas anak-anak tersebut untuk perkembangannya sampai usia 2 tahun. Ya, kemudian juga dengan makanan yang cukup, gizi yang cukup, dan juga pemerintah juga mensupport. Kemarin juga kan Bapak Jokowi sudah bilang, anggaran jangan salah guna untuk stunting ya kan. Betul. Sehingga anak-anak tadi
terbebas dari stunting tersebut. Ini juga termasuk tema dari Harganas ya, bagaimana membentuk keluarga yang keluarga yang bebas stunting menuju Indonesia maju. Maksudnya kita ada bonus demografi Mbak Caca di tahun 2045 itu anak-anak yang sekarang kalau nggak dari sekarang kita cegah stuntingnya di 2045 bagaimana dia mau menjadi pemimpin ke depannya. Betul. Karena anak stunting itu di samping dia pendek, dia juga gangguan motorik dan otaknya. Bagaimana menjadi pemimpin kan kalau IQ-nya rendah. Iya. Nah itu bonus demografinya di tahun 2045. Sekitar sekarang tahun 2023 ya. Iya. Nah 20 tahun ke depan kan dia udah remaja, harus jadi pemimpin kan. Nah itu makanya kita sekarang usahakan stunting itu turun dari bawah 14% di 2024. Di Itu sudah 2024 di bawah 14% gitu ya. Pak. Iya, itu RPJMN, rencana pemerintah jangka menengah itu di 2024 kita 14% minimalnya. Untuk Kota Palembang udah 14,1. 14,1 Palembang, mungkin insya Allah di tahun ini dia lebih turun lagi. Ya, karena Palembang kan ada anak-anak stunting cuma nggak begitu banyak ya kan. Anak stunting pasti ada. Makanya kita pemberian makanan tambahan, bantuan-bantuan sembako semua. Kan ada ibu-ibu PKK kita ini menjadi duta cegah stunting. Oh iya Pak. Iya, rombongan ibu kepala daerah, ibu gubernur, ibu wali kota, ibu bupati ya semua jadi istilahnya duta cegah stunting dalam mencegah stunting ini. Menarik sekali, itu artinya memang untuk menekan angka Betul, stunting ini jadi programnya. perhatian dari pemerintah seperti itu ya. Pak Tris dan juga Pak Taruna, kita nanti akan melanjutkan lagi perbincangan kita, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Kak? Kamu di mana, Pipa? Aku di mana? Aku di KM 12, Kak. Kenapa, Kak? Oh, ini ada kiriman buat kamu. Ada kiriman? Iya, Oh, ambil di mana nih, Kak? di Pasar Partimo, KM Limo. Hah? Di KM 5? Di mana itu, Kak? Ya, kamu cari aja sendiri. Oh ya, sedagi aku coba cari ya. Oke. Di mananya sih KM 5? Ini udah KM 5 semua. Halo, Kak. Di mana, Kak? Kamu yang di mana? Ini aku udah di KM 5, Kak. Kok lama banget sih? Ya kan Kakak tahu aku pakai sepeda dari KM 12. Wajar kalau lama. Iya. Terus, Itu ada ibu-ibu. oh, di ibu-ibu. Ya, di Titipan ibu-ibu. itu. Ya, di ibu-ibu. Yang pakai jilbab warna biru dongker. Oh, oke. Udah lihat sih aku. Oke. Ya, Langsung kamu minta ke langsung situ aja ya. ke sana. Oke, siap. Permisi, Mbak. Mbak, ada titipan buat Afifah ya, Mbak? Ada. Mana tuh, Mbak? Oh. Kasih ya, Mbak. KM 0? Nah, sudah. Di mana KM 0? Aku yang 100% Palembang beda tahu di mana KM 0. Mbak tahu enggak KM 0 di mana, Mbak? Di sekitaran bundaran Masjid Agung. Bundaran Masjid Agung ya? Sudah, makasih ya Mbak. Aku ke situ dulu ya. Nah, ini KM 0 Kota Palembang. Kabarin kakak dulu. Halo Kak. Kak, aku udah di KM 0 Kota Palembang ini Kak. Jadi titipannya di mana nih sekarang? Belakang tugu. Di mana? Belakang tugu. Belakang Tugu.
Oke, bentar aku cek dulu ya, jangan dimatiin. Ya. Bentar. Oh, ada nih. Bentar Kak, aku buka dulu. Ya, dibuka aja dulu. Selamat datang di KM 0.0-nya Kota Palembang. Kak, ini titipannya ini doang? Iya, itu doang. Nggak ada yang lain? Ini aku udah jauh-jauh loh Kak, jalan-jalan di Kota Palembang buat ngambil titipan kakak ini doang jadi. Iya. Ya ampun kakak ngeprank aku. Enggak lah, biar kamu tahu aja Ya di mana ampun, titik Kak. nol Kota Palembang. Banyak nih yang nggak tahu titik nol dari kota Palembang. Ternyata titik nol kota Palembang berada di dekat kaki Menara Masjid Agung Palembang. Titik nol ini menjadi pertemuan awal Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ryakudu. Jadi gimana? Udah pada tahu kan di mana titik nol kota Palembang? Kalau penasaran, datang aja langsung ke kota Palembang dan icip-icip pempek. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kami masih membahas tema itu persiapan Harganas tahun 2023 di Banyu Asin nanti. Dan juga kami mengajak pemirsa di rumah nih untuk dapat bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454. Baik, saya akan ke Pak Taruna lagi. Pak Taruna, ini kalau dalam penyelenggaraan Harganas ya Pak ya, sebenarnya kira-kira biasanya siapa saja Pak yang dilibatkan dan dalam kontribusinya juga dalam setiap penyelenggaraan Harganas ini seperti apa Pak? Ya, keterlibatan semua pihak banyak sekali ya. Dalam hal ini kan pemerintah daerah, baik dari pemerintah provinsi sampai ke pemerintah kabupaten kota. Nah, karena kegiatannya di Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, tentu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga terlibat. Iya. Bahkan secara kepanitiaan ya pemerintah provinsi Sekda ya Pak ya, itu ketuanya untuk penyelenggara. Jadi ini semua terlibat karena kegiatan ini menyangkut masalah hari keluarga. Iya. Tentu kalau bicara tentang keluarga kan semua program atau lembaga-lembaga terkait banyak sekali yang mengurus keluarga-keluarga ini. Tidak hanya cuma BKKBN dan Dinas Kesehatan, tapi baik sektor pemerintah maupun non-pemerintah juga terlibat. Sehingga dalam beberapa kepanitiaan itu kita banyak melibatkan semua pihak dan kegiatan-kegiatannya juga kita banyak juga melibatkan pihak-pihak tertentu serta melibatkan masyarakat. Misalnya kita menjelang tanggal pelaksanaan hari H tanggal 6 Juli itu dari tanggal 1 sampai tanggal 5 pra peringatan itu kita melakukan berbagai kegiatan. Misalnya melakukan seminar, kemudian pelayanan KB yang dikenal kita buat mutu sekarang PSA, pelayanan sejuta akseptor. Nah, itu sudah dimulai. Lalu nanti ada pameran gelanggang dagang. Kemudian di BKKBN itu ada mobil unit penerangan. Nah, sehingga nanti dari Jawa sampai Sumatera itu akan kumpul mobil-mobil unit penerangan ini. Dijadwalkan itu tanggal 2, insya Allah di Jakabaring itu akan kumpul mobil-mobil unit penerangan ini. Dan di situ juga akan dilakukan berbagai aktivitas, misalnya pelayanan KB. Itu kan kita akan mengundang masyarakat sekitar untuk memperoleh pelayanan KB gratis ke sana nanti. Kita akan umumkan itu nanti. Jadi momentum ini sangat tepat. Karena dari tujuan peringatan Harganas sendiri adalah mensinergikan gerak langkah keluarga dalam mencegah stunting. Seperti Pak Kadinkes tadi jelaskan ya, betapa pentingnya penanganan stunting ini. Jadi memang momentum ini kita manfaatkan bagaimana
upaya kita bersama untuk mencegah stunting ini Iya. bagi keluarga-keluarga yang alhamdulillah Sumatera Selatan sudah mampu menurunkan dengan angka yang sangat fantastis sekali. Ya, bahkan termasuk provinsi yang besar yang bisa menurunkan ya Pak Iya, harga 6,2%. Jadi itu Mbak. Oke, jadi memang keterlibatannya ada banyak sekali mulai dari pemerintah, provinsi, Ya. kabupaten hingga masyarakat juga turut serta gitu ya Pak. Ya. Nah ini saya akan ke Pak Tris nih, Pak Tris. Ini tema di tahun ini sangat menarik ya Pak, menuju keluarga bebas stunting. Ya. Seperti itu untuk Indonesia maju. Nah sebenarnya dalam penyelenggaraan Harganas di tahun ini sinergi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan penyelenggaraan Harganas ini seperti apa nih Pak? Ya, kita Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan merupakan kita terlibat di situ sesuai bidang pelayanan kesehatannya. Jadi ada rangkaian beberapa acara di acara Harganas tahun yang ke-30 ini di Banyuasin, mulai dari pelayanan KB, kemudian pelayanan sektor tadi ya, kemudian juga ada pelayanan-pelayanan yang lain ya. Termasuk juga kalau kita provinsi ini yang khususnya kedatangan RI1 nantinya. Dan juga kesehatan-kesehatan di posko-posko ya, tempat-tempat kedatangan tamu tersebut. Itu yang paling utama kami membantu BKKBN dalam rangka menjaga kesehatan daripada seluruh peserta. Melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Banyuasin. Terus untuk pelayanan RI1-nya, kedatangan Presiden, itu kita kerjasama juga dengan Porkompinda yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Kesdam, Kodam melalui Danrem. Mereka ada tim khusus untuk kedatangan RI1. Itu mulai dari kedatangan, pelaksanaan kegiatan, juga kepulangan. Itu semua kita koordinasikan dengan Pas Pampres Presiden. Iya. Jadi itu tugas kita bekerja sama dengan pihak penyelenggara dan juga kabupaten kota. Kita ada SK Gubernur membentuk tim-tim tersebut dalam pelaksanaannya. Khusus Dinas Kesehatan di bidang kesehatan dan juga memperlancar acara dan juga menjaga kesehatan di posko-posko kesehatan, juga membantu pelayanan-pelayanan KB dan juga BKKBN dalam melaksanakan pelayanan di rangkaian Harganas tersebut sebelum hari H. Pas di hari H juga kita hadir nanti di sana, tim kesehatan kita melalui PSC 119, punya kabupaten kota juga ada, dan juga dengan tim tadi RI1, tim PPIV namanya. Itu mulai dari ambulan PPIV, dokter spesialis, semua lengkap kita untuk membackingi Pak Presiden. Jadi nanti kalau Pak Presiden ke Banyuasin naik pesawat helikopter, kita mungkin sudah di sana nanti menunggu di tempat kedatangan Presiden. Ya, jadi Dinas Kesehatan dan juga BKKBN mulai dari awal memang kami bekerja sama, mulai dari pembentukan tim, mulai dari rapat-rapat baik di provinsi maupun di kabupaten dan juga di pusat. Jadi semua terkait karena keluarga ini kan bagian dari kesehatan. Iya. Ya, apalagi KB ya. Betul. Oke, jadi ini nanti persiapan fasilitas kesehatannya sudah matang ya Pak. insya Allah. Sejauh ini sudah berapa persen Pak? 100%? Sudah hampir. Sudah hampir 100%. Ya, Wow. tinggal 10%-nya itu kedatangan Presiden datang apa enggak. Nah, kalau dia datang, tim PPIP. Insya Allah datang. Sudah ada surat ya Pak ya, untuk kedatangan Presiden. Sudah kita ajukan surat dari Gubernur. Iya. Gubernur mendukung, memang ini nanti dihadiri lebih kurang 12.000 12.000 orang. Baik itu Gubernur se-Indonesia, Iya. Presiden dan ininya dan Menko dan semua kan. Iya. Kemudian juga belum dari Bupati, Wali Kota, Ibu PKK. Jadi tumplek blek di Palembang. Palembang yang hanya ada 6.000-an tempat tidur ya, hotel. Sedangkan sisanya mungkin ada di homestay dan juga tempat-tempat lainnya. Jadi bakal rame Palembang nantinya untuk mungkin mengembangkan UMKM ke depannya ya Pak. Iya. Ya. Mungkin itu ya perannya dari masyarakat Iya. juga terkait penyelenggaraan Harganas Betul. ini ya. Nah ini saya akan kembali ke Pak Taruna. Ini menarik sekali Pak. Nanti kita akan kehadiran Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Itu artinya ada banyak ya Pak mungkin agenda yang nanti sudah disiapkan dan akan dilaksanakan. Kira-kira agendanya apa saja Pak dalam penyelenggaraan Harganas di Banyuasin nanti?
Ya, agendanya seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa yang dilakukan di Banyuasin itu kan ada pameran gelanggang dagang di situ. Dan mungkin juga kita dapat informasi dari pemerintah daerah Banyuasin, ada sudah dijadwalkan kunjungan Pak Presiden ke rumah perbaikan rumah itu apa nama istilahnya itu? Bedah rumah ya, Pak. Karena program di Banyuasin itu ada salah satunya bedah rumah untuk anak keluarga-keluarga yang berisiko stunting yang tidak mampu. Dan itu berdasarkan info yang saya dengar, kebetulan kemarin saya juga ikut bersama tim sekretariat militer dari Jakarta yang mana memverifikasi Pak Bupati Banyuasin dalam rangka beliau diusulkan untuk memperoleh penghargaan Satya Wacana Wirakarya. Satya Wacana Wirakarya. Jadi promosi ataupun program-program yang sudah pemerintah daerah Banyuasin lakukan antara lain itu yang sangat menarik. Bedah rumah itu udah ratusan masyarakat sudah dibantu untuk. Jadi kalau masyarakat miskin dibantu tentang perbaikan rumah, bahkan saya melihat betul itu dibangunkan betul itu rumah untuk keluarga-keluarga miskin ini. Iya. Jadi ya solusi artinya tuh kan rata-rata yang mereka berisiko stunting itu kan kondisi rumahnya kan tidak layak huni. Iya. Oleh pemerintah lakukan itu. Maka salah satu yang mendorong kita untuk mengusulkan Bupati Banyuasin mendapat penghargaan itu salah satu kegiatan yang mudah. Dan gubernur juga kita usulkan juga, gubernur kita juga diusulkan juga untuk mendapat penghargaan juga. Ya, kemarin tim sekretaris militer udah datang juga untuk memverifikasi dan insya Allah beberapa hari ke depan ibunya juga sama kita usulkan. Jadi prestasi gubernur kita dan beberapa juga banyak bupati pemerintah daerah maupun ibu sekitar ada 11 orang ya, beberapa kabupaten kota itu diusulkan. Jadi prestasi-prestasi mereka dalam membangun keluarga program Bangga Kencana itu cukup menonjol di kita Sumatera Selatan. Jadi ada 11 bupati dan ibu PKK yang kita usulkan untuk mendapat penghargaan. Insya Allah mereka bisa tercapai usulan itu. Amin. Ya, kita doakan. 11 orang itu prestasi yang luar biasa ya Pak untuk Ya, Sumatera Selatan sendiri betul. tentunya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut juga terkait masih Harganas tahun 2023 ini ya Pak Tris dan juga Pak Taruna, dan Pak pemirsa tetaplah bersama kami. Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog?
Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya dan kami masih mengajak pemirsa di rumah nih untuk dapat bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454 dengan tema kita hari ini persiapan Harganas tahun 2023. Dan di studio hari ini kita juga sudah kehadiran Bapak Insinyur Erwin Ibrahim STMM MBA, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Erwin? Alhamdulillah baik. Wah ini tadi biasa ya Pak ya, Sumatera Selatan mungkin ada kendala sedikit ya tadi di perjalanan, tapi akhirnya sudah sampai, sudah tiba di studio. Kita hari ini membahas persiapan Harganas tahun 2023. Tadi saya sudah bertanya nih Pak tadi dengan Pak Tris dan juga Pak Taruna. Sekarang saya giliran nanya ke Pak Erwin nih. Pak Erwin, kalau berbicara mengenai persiapan nih Pak, persiapan pelaksanaan Harganas tahun 2023 ini yang ke-30 ya Pak di Banyuasin. Seperti apa dan sejauh apa Pak persiapannya? Ya, kita sudah dari 5 bulan yang lalu sebenarnya sudah siap ya. Sudah siap untuk melaksanakan Harganas ke-30 di Kabupaten Banyuasin. Jadi sebenarnya Kabupaten Banyuasin ini sudah pernah menjadi tuan rumah event-event internasional. Salah satunya kemarin pernah PENAS KTNA yang sama dihadiri oleh 514 kabupaten kota se-Indonesia. Jadi masyarakat kita itu juga pada prinsipnya sudah siap. Apalagi sebenarnya Banyuasin ini sebenarnya daerah penyangga ibu kota. Jadi orangnya juga walaupun orang kabupaten tapi rasa Palembang. Jadi mereka sudah terbiasa untuk mengikuti event-event seperti ini. Itu dari sisi kesiapan masyarakatnya sendiri. Sedangkan untuk persiapan infrastruktur dan suprastruktur ini terus kita kebut. Tadi saya ada acara dulu tadi di Rimba Balai. Di situ biasanya dari Rimba Balai ke Palembang itu butuh waktu 2,5 jam. Iya. Ini 30 menit karena sudah lewat jalan tol yang sekarang ini sudah 85% hampir rampung. Oke. Nah, jadi jalan tol ini juga luar biasa sekali dikebut oleh Pak Menteri PU, yang mana nanti kalaupun memang disetujui oleh Sesnek nanti akan di soft launching oleh Pak Presiden kita pada saat acara Harganas nanti. Oke, wah itu nanti salah satu agenda yang nanti akan dihadirin ya Pak ya. Betul. Pada saat nanti penyelenggaraan Harganas. Nah ini kalau kita berbicara tadi mengenai mungkin persiapan-persiapan seperti itu. Nah program-program utama apa nih Pak yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam penyelenggaraan ini. Tapi kita angkat telepon masuk terlebih dahulu ya Pak Erwin ya. Baik. Baik, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, Bu. Iya baik, dengan siapa di mana Bu? Ini di Canton. Baik, pertanyaannya? Iya. Pertanyaannya gini. Itu tuh saya menarik tentang bedah rumah tadi yang disampaikan oleh Bapak ya. Iya. Nah, kalau untuk mendapatkan, ini kalau bagi masyarakat yang kurang mampu, saya itu juga kepengen mendapatkan bedah rumah yang disampaikan oleh Bapak tadi itu persyaratannya apa aja ya, Ibu ya. Persyaratannya apa aja, terus itu mengajukannya kemana tuh? Untuk mengajukan mendapatkan program mendapatkan kesempatan program bedah rumah itu. Terus selanjutnya setelah itu apakah misalnya diberi bantuan dalam bentuk makanan yang seperti makanan pokok gitu, kebutuhan pokok itu. Caranya itu gimana? Pertama tuh harus seperti apa kita sebagai masyarakat, mengajukan diri atau didata untuk mendapatkannya itu sudah terdata. Oke. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Neni. Tadi pertanyaannya mungkin sebelum Pak Erwin menjawab tadi pertanyaan saya izin ke tadi kita mau ke Pak Taruna saja ya, Pak Taruna ya mungkin bisa menjawab tadi terkait bedah rumah dulu nih Pak. Tadi program yang tadi Pak ya. Di highlight langsung nih Pak, ternyata terdengar sangat menarik gitu oleh masyarakat. Sebenarnya yang lebih berkompeten sudah hadir untuk menjawabnya. Karena saya melihat kejadian itu di Banyuasin. Ketika kemarin ada kunjungan tim itu ya Pak Ibrahim, kita diajak meninjau lapangan, ternyata pemerintah Banyuasin itu sudah banyak sekali melakukan bedah rumah. Barangkali itu mungkin bisa diteruskan oleh Pak Ibrahim itu. Boleh silakan nih Pak Erwin. Ya Pak Erwin. Silakan Pak Erwin. Jadi kita ada program ya, di Banyuasin itu kurang lebih ada 20.000 masyarakat yang kurang beruntung. Yang memang harus dilakukan bedah rumah. Jadi
selama kepemimpinan Pak Bupati kita, Pak Haji Asqalani, selama 4 tahun terakhir ini sudah hampir separuh yang sudah dilakukan bedah rumah. Nah, jadi kurang lebih hanya sekitar 7.000 lagi yang wajib dilakukan bedah rumah. Jadi bagaimana menyikapi ini? Memang kita saat ini kan APBD terbatas, apalagi dengan adanya COVID-19 banyak pendapatan asli daerah itu yang tidak tercapai target. Tetapi bedah rumah kita tetap terrealisasi sesuai target karena Pak Bupati melibatkan multi stakeholder. Jadi di Banyuasin itu ada kurang lebih 280 perusahaan industri menengah dan besar. Jadi Pak Bupati merangkul mereka untuk bersama-sama membangun Banyuasin ini peduli dengan masyarakat yang kurang beruntung. Dan alhamdulillah terrealisasi. Bahkan ada satu kampung KB yang selama ini belum ada. Itu rencananya akan ditinjau oleh Pak Presiden kalau memang nanti disetujui oleh Sesnek. Jadi ada satu kampung yang betul-betul dibangun. Kurang lebih sekitar 25 rumah yang dibangun dan semuanya tidak satu pun menggunakan dana APBD. Semuanya menggunakan dana CSR dari perusahaan-perusahaan dan juga pupuan. Kalau bahasa Palembangnya itu pupuan. Multi stakeholder untuk membuat rumah layak huni dan semuanya diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu di sekitar daerah Rimba Balai yang insya Allah nanti akan dikunjungi oleh Bapak Presiden. Oke, nah tadi Bu Ina ini juga mempertanyakan Pak terkait persyaratan pengajuan itu artinya memang sudah didata terlebih dahulu gitu ya Pak? Betul, jadi kita itu ada kurang lebih ada 50.000 keluarga yang masih di bawah garis kemiskinan. Kemudian lagi ada 20 keluarga yang memiliki rumah tidak layak, itu semua sudah kita data semua, by name address. Jadi tanpa mengajukan sudah insya Allah bakal dapat. Tapi kalau misalnya tahu-tahu ada RT atau lurah atau kades melihat ada masyarakat yang turun taraf, mungkin selama ini dia mampu, tahu-tahu sekarang turun, kehilangan pekerjaan akibat COVID atau sebagainya, sehingga masuk kategori 1 dan 2 masyarakat kurang mampu atau miskin. Nah ini boleh diajukan. Boleh diajukan melalui kades, melalui kecamat, kemudian lagi atau lurah, langsung ke pemerintah Kabupaten Banyuasin, boleh melalui dinas perkimtan atau langsung ke bupati. Semuanya insya Allah akan dipenuhi. Oke, jadi itu tadi mungkin masyarakat ini juga semakin tertarik lagi gitu. Betul. Artinya memang niat ataupun juga program-program utama dari pemerintah Kabupaten Banyuasin sendiri memang untuk mensejahterakan masyarakatnya ya Pak ya. Salah satunya melalui program bedah rumah ini. Betul. Nah ini saya masih akan ke Pak Erwin dulu nih, izin ya Pak. Oke, Pak Erwin ini tadi kan juga sempat menyampaikan bahwa adanya Kampung KB itu sendiri nanti akan dikunjungi langsung oleh Bapak Presiden seperti itu. Itu nanti sebenarnya di dalam di Kampung KB ini sendiri itu seperti apa Pak? Ya. Jadi Kampung KB ini memang sebenarnya program dari BKKBN, tetapi dipoles dengan kebijakan daerah. Jadi kita itu ada 7 program prioritas dan ada 12 gerakan, Mbak. Nah, 12 gerakan itu 6-nya adalah berkaitan dengan ketahanan pangan keluarga. Oke. Jadi ada namanya program Getas, kemudian lagi ada namanya program tanam sayur, Tobaru, tanam obat-obatan yang bisa ditanam di rumah. Jadi di Kampung KB itu tadi yang ada 25 rumah yang akan dibedah, semuanya disediakan halaman yang mereka gunakan untuk melaksanakan program ini. Jadi ditanam sayur-sayuran, kemudian lagi mereka ada gerbang perak, gerakan perikanan, jadi mereka membuat kolam, kemudian lagi memelihara lele, ikan dan sebagainya. Sehingga yang selama ini masyarakat ke kota membawa duit, begitu dia pulang duitnya habis belanja, sekarang kebalik. Dia dari desa ke kota bawa sayur, balik ke desanya dia bawa duit. Bawa uang. Nah, jadi tujuannya supaya mereka dapat menjadikan keluarga mereka itu yang ada di Kampung KB ini menjadi keluarga yang memiliki ketahanan pangan keluarga mandiri. Sebagaimana program Pak Gubernur. Jadi Sumsel GSMP. Nah itu selaras dengan program Pak Bupati Banyuasin menjadikan warga Banyuasin dan warga Sumatera Selatan ini menjadi keluarga-keluarga yang memiliki ketahanan pangan mandiri. Wah, amin. Itu artinya juga selaras juga ya Pak ya dengan tema dari Harganas tahun ini, yaitu menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia maju gitu. Nah ini kembali lagi tadi ke program dan kegiatan Harganas. Tadi kan kalau Pak Taruna tadi sudah menyampaikan program secara nasionalnya seperti apa gitu ya Pak. Nah kalau dari pemerintah Kabupaten Banyuasin apa nih Pak yang sudah disiapkan selain tadi melalui kunjungan dari Kampung KB ini sendiri? Jadi kita ada gerakan makan telur 1 juta telur. Waduh. Jadi kita lagi-lagi melibatkan Pentaholik. Jadi kita mengajak multi stakeholder menyumbangkan telur.
Kemudian lagi peserta yang diperkirakan 20.000 peserta itu semuanya nanti akan beli voucher. Kemudian lagi satu voucher itu ada berapa telur, mungkin 5 satu voucher. Mereka beli dengan harga murah, kemudian lagi nanti disumbangkan untuk anak-anak yang potensi stunting. Jadi bahasanya gerakan makan sejuta telur. Wah itu menarik sekali Pak, khususnya untuk saya memang yang suka makan telur ya Pak, karena tadi gizinya, proteinnya tinggi, tapi harganya itu tidak mahal, murah dan mudah untuk dibeli gitu, didapat. Baik, nanti kita masih akan melanjutkan perbincangan kita hari ini ya Pak, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke Museum. Ini buah hatiku sayang. Kami, anak-anak Neva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya dan saya masih bersama narasumber saya. Ini ada 3 bapak-bapak ganteng ya, Masya Allah. Saya akan ke Pak Taruna. Pak Taruna tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Sekda tadi bahwa Kampung KB ini adalah program dari BKKBN ya Pak ya, yang memang dipoles lagi dengan kebijakan pemerintah. Nah sebenarnya kalau kita biasa mengenal KB ini kan adalah keluarga berencana. Apakah Kampung KB ini sebenarnya sama Pak KB-nya dengan keluarga berencana atau seperti apa nih Pak? Ya. Mungkin kesempatan ini kami juga bisa menginformasikan, mungkin juga sudah banyak mengetahui bahwa Mbak Caca, Kampung KB itu bukan kampung keluarga berencana. Kampung KB itu adalah singkatan dari kampung berkualitas. Keluarga berkualitas ya Pak? Ya, kenapa kita berharap dengan Kampung KB ini bisa semua sektor terintegrasi, bisa membangun daerah setempat, meningkatkan kualitas SDM-nya, kemudian ya berbagai bentuk kegiatan yang bagaimana bisa kita mengangkat harkat dan martabat penduduk setempat. Cuman ya jangan sampai terkesan ini cuma pelayanan KB saja, bukan. Dan memang salah satu kriterianya adalah memang salah satunya bahwa penduduk di sana tingkat kesertaan ber-KB-nya berkurang, salah satu. Tetapi kita juga melihat bagaimana kualitas penduduk di situ, pendapatannya, angka kemiskinannya. Dan kita sudah dapat informasi dari Pak Sekda, begitu banyaknya bedah rumah yang dilakukan di Kampung KB, dan itu maksudnya. Jadi tidak sektoral gitu, kita terintegrasi. Bisa dari semua sektor, dari perikanan, pertanian, kehutanan, kita lihat potensi apa yang bisa kita kembangkan di daerah.
Jadi itu maksudnya kampung KB. Dan di Sumatera Selatan ini sudah terbentuk sekitar 497 kampung KB. Pak. Ya, dan kita harapkan ya semua desa itu terbentuk kampung KB sehingga bisa mempercepat peningkatan sumber daya manusia kita di tingkat desa. Wah, itu keren banget ya Pak. Semakin itulah tadi salah satunya kenapa bisa semakin menekan juga angka stunting juga ya Pak ya di Provinsi Sumatera Selatan salah satunya. Nah, ini saya tertarik juga nih Pak. Ini kan kalau kita berbicara mengenai keluarga berkualitas artinya keluarga yang bebas dari stunting gitu ya Pak. Nah, kalau untuk kategori sebenarnya keluarga yang masuk kategori keluarga yang waspada terhadap stunting atau masuk kategori keluarga stunting itu seperti apa sih Pak ciri-cirinya? Apakah memang yang ekonominya rendah saja kah atau ada kategori-kategori lain gitu Pak Taruna? Ya kalau keluarga stunting kan ya ini orang di-scan sini yang lebih banyak ini ya Pak. Tapi paling tidak secara sekilas kita melihat situasi keadaan kesehatan keluarga setempat ya misalnya tingkat pertumbuhannya ya kan. Kelahirannya tidak normal, berat badannya, panjangnya, kemudian pertumbuhan selama 2 tahun mungkin salah satu cirinya keluarga. Tapi dari beberapa audit yang dilakukan oleh para ahli terutama para dokter untuk keluarga-keluarga stunting itu ya memang pada umumnya mereka dalam taraf ekonomi yang sangat sangat miskin lah pada umumnya yang mengalami itu. Kemudian kemauan dia untuk mengunjungi fasilitas kesehatan juga tidak suka atau mungkin ya keterbatasan keterbatasan kemampuan untuk memperoleh pelayanan baik dari segi akses maupun ya mungkin dan lain sebagainya yang banyak faktor yang bisa menghambat sehingga bisa menyebabkan keluarga. Nah dengan melalui kampung keluarga itu kita harapkan situ bisa terakomodir, bisa terdata ya seperti yang dilakukan Pemda Banyuasin sehingga terjadi pembangunan bedah rumah. Makanya kami kemarin sangat mendukung sekali diusulkan bahwa bupatinya mendapat penghargaan seperti Bapak Gubernur kita biar sama-sama dia mendapat SWK Satya Lencana Wirakaya dalam program Bangga Kencana. Oke, wah itu luar biasa. Nih sekali lagi saya mau tepuk tangan dulu nih Pak sendiri untuk Provinsi Sumatera Selatan. Artinya pemimpin daerahnya juga masing-masing memang berprestasi seperti itu. Khususnya juga tadi dari Provinsi Sumatera Selatan juga Kabupaten Banyuasin. Nah saya akan beralih ke Pak Tris nih. Pak Tris tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi bahwa nanti ada gerakan sejuta telur ya Pak ya, sejuta telur gitu. Nah itu artinya memang dalam menekan angka stunting ataupun pencegahan angka stunting itu untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang berprotein dan juga bergizi tinggi itu sangat penting ya. Termasuk telur itu seperti apa nih Pak Tris? Ya, kenapa dipilih telur? Karena telur itu paling mudah mendapatkannya kan, nggak payah-payah mencari di mana semua ada kan. Jadi analogkan oleh Menteri Kesehatan, Pak Presiden kan untuk stunting ini kan telur yang memang dianalogkan. Padahal sebetulnya kalau kita di Provinsi Sumatera Selatan kita daerah ikan, kan banyak ikan gabus, ikan sepat, ikan patin, semua ikan itu kan mengandung protein yang sangat tinggi, terutama ikan gabus. Nah jadi kenapa telur itu untuk lebih mudah mendapatkan proteinnya. Sebetulnya protein kita yang lebih bagus lagi protein seperti ikan-ikan gabus itu yang paling bagus sebetulnya untuk pertumbuhan anak-anak kita ya. Untuk waktu ibu hamil juga makan telur, makan ikan, sayur, buah itu lebih utama sebetulnya. Jadi gizinya gizi seimbang dan memang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Jadi gizi itu gizi yang cukup dan memenuhi syarat-syarat kesehatan. Jadi dia bukan hanya saja ikan, telur, daging, dia semua memenuhi syarat kesehatan yang penting. Jadi di Sumsel ini kenapa di Indonesia dipilih telur untuk dalam rangka menjadi jargonnya untuk mencegah stunting karena memang mudah didapatkan. Sebetulnya bukan telur saja, semua bisa. Yang penting proteinnya kan hewani, protein nabati, semua bisa. Jadi anak-anak itu kita utamakan makannya bergizi cukup dan beragam. Beragam maksudnya bukan hanya satu protein saja, semua protein dimakan. Jadi tidak harus nasi, tidak harus beras, bisa juga kentang, bisa juga ubi, ya kan mengandung karbohidrat semua. Nah itu jadi dalam mencegah stunting ini
kita harus dari hulunya. Dari hulunya Bukannya ya, Pak. ke hilir. Ya, jadi Oke. mulai dari pemenuhan gizi yang cukup, anak-anak masa remaja putri cukup, dengan pemberian tablet tambah darah, gizi yang cukup, dan juga pada saat hamil, pada saat anak-anak usia 1000 hari pertama kehidupan sampai usia 2 tahun, itu adalah fase golden emasnya, fase emasnya untuk pertumbuhan anak-anak dalam mencegah stunting. Jadi telur itu hanyalah jargon yang dilayangkan oleh Menteri Kesehatan karena mudah didapat. Karena mudah didapat gitu ya Pak ya. Tapi ternyata Banyak. banyak juga gitu kan ya. Wah, bergizi, itu. beragam dan cukup dan seimbang. Tapi karena di Indonesia ini gitu Mudah. yang mudah, paling mudah adalah telur ya Pak Iya, ya. betul. Jadi itu menjadi Di mana jargonnya. aja bisa. Di toko kecil ya telur sama mie. Iya. Padahal mie nggak kurang bagus kan. Iya, telur nggak apa-apa ya Pak ya telur kalau bagus, banyak. ya. Oke, baik. Nah, ini saya akan beralih kembali ke Pak Sekda. Pak Sekda, ini dalam penyelenggaraan, kembali lagi penyelenggaraan Harganas nantinya tahun 2023 ini, nanti tanggal 6 Juli seperti itu ya Pak ya. Itu kan tadi pasti ada persiapan-persiapan juga tadi yang sudah dimatangkan seperti itu. Nah, sejauh ini euforia masyarakat nih Pak di wilayah Kabupaten Banyuasin sendiri dalam penyelenggaraan Harganas ini seperti apa nih? Jadi untuk euforia masyarakat sendiri sangat antusias ya. Jadi setiap masyarakat desa di sepanjang kilometer 12 sampai Pangkan Balai itu pada memasang lampu penjor semua. Wow. Ya, jadi teringat masa-masa 17 Agustus seperti masa dulu ya. Ini tujuannya Masa apa? Puasa Pak ya? puasa. Karena memang dengan adanya event ini di Banyuasin, ini kan memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan untuk masyarakat. Iya. 12.000. Bayangkan diperkirakan 12.000 bahkan lebih karena satu kabupaten itu kemungkinan saja ada yang 5 yang datang, ada yang 10. Jadi kalau undangan 10.000 kira-kira sekitar 20.000 orang. Ada Dan timnya ya. betul, dan ini bukan hanya untuk Banyuasin sendiri, termasuk Kota Palembang. Iya. Karena hotel-hotel di Palembang pada penuh semua. Dari sekarang udah pada penuh nih. Iya. Kemudian lagi bayangkan aja MP Udang itu sudah full booking semua. Waduh. Iya Pak. Jadi ada tempat-tempat UMKM kita yang produk PMP Udangnya yang sudah cukup terkenal, itu kami telepon kemarin, wah Pak sudah ada yang 1.000 yang pesan, sudah full book semua. Aduh, saya berarti nggak bisa mesen lagi Pak untuk Gitu. Idul Adha nanti. Yang di Sungsang. Nah ini jadi betul-betul menumbuhkan ekonomi masyarakat Banyuasin dan Iya. juga masyarakat Palembang. Bahkan kemarin teman-teman dari Pemkot Palembang sempat nelpon juga Pak Sekda Nyuwani, terima kasih nih kami dapat dampak pertumbuhan ekonomi juga di Palembang dalam adanya kegiatan ini. Makanya gubernur setuju Pak Sekda. Betul. Jadi ini sangat disambut oleh masyarakat Banyuasin, masyarakat Kota Palembang, masyarakat Sumatera Selatan yang diharapkan nanti dengan adanya event-event seperti ini akan, kalau ini berhasil, insya Allah berhasil Pak, ini akan mengundang kementerian-kementerian lain kan akan melihat, wah ini Sumatera Selatan, Banyuasin ini cocok untuk diadakan kegiatan-kegiatan level nasional. Dan ini kami yakin setelah Harganas ini akan banyak event-event nasional, bahkan internasional akan datang di Banyuasin maupun Sumatera Selatan. Pak. Amin ya robbal alamin. Tentunya Baik. didukung oleh infrastruktur. Betul. Sarana prasarana. Dan Betul pasti sekali, Pak. seperti ini contohnya saja Mbak Caca, dengan adanya event di Banyuasin, kemarin kita rakor oleh Kementerian PMK, itu seluruh kementerian dipanggil. Lo ada program apa di sini? Kementerian PU ada program apa? Jadi pada saat Pak Presiden datang, bukan hanya satu event. Dikasih ya? Iya dikasih semua. Baik. Akhirnya Menteri Perikanan datang kemarin Pak Direkturnya, Menteri PU Direkturnya melihat Rasunawa dan sebagainya. Jadi Lengkap sekarang ya, Pak, ya? lengkap datang semua. Oke, Ini baik. baru satu event, bagaimana kalau event-event yang lain? Seperti Iya. itu. Oke, baik. Nah, ini sedikit saja nih Pak, mungkin ya harapannya untuk nanti penyelenggaraan Harganas tahun 2023 sebelum kita menutup perbincangan kita sore hari ini. Ya, jadi kami menyampaikan pesan Pak Bupati. Jadi saya tadi izin sama beliau. Jadi beliau sangat berharap bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan bisa di atas provinsi lain dan juga pertumbuhan ekonomi di Banyuasin tentunya sekarang sudah di atas 5%, di bawah 0, sekian dari Indonesia, itu bisa terus meningkat karena tujuannya adalah untuk menjadikan masyarakat ini adalah masyarakat yang memiliki ketahanan ekonomi. Tentunya sesuai dengan tema kita, Harganas, Hari Keluarga Nasional. Bukan cuma hanya slogan, tapi kita wujudkan bahwa keluarga nasional, keluarga Indonesia, keluarga Sumatera Selatan, keluarga Banyuasin adalah keluarga yang berkualitas.
Amin. Semoga nanti dalam penyelenggaraannya lancar ya Pak ya. Tema Harganas 2023 ini menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia maju. Jadi tentunya target-target untuk menekan angka stunting di tahun 2023 ini juga bisa semakin lancar dan juga sukses, tentunya bersinergi semuanya antara pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota. Dan juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Sekda Kabupaten Banyuasin, Bapak Insinyur Erwin Ibrahim STM MBA. Kemudian juga Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Trisna Warman MKes SP KKLP, dan juga ini ada Pak Taruna Roosevelt SH Hum perwakilan dari BKKBN Madya telah hadir bersama kami. 3 narasumber kami yang luar biasa hari ini berbincang bersama kita dengan tema persiapan Harganas tahun 2023. Semoga penyelenggaraannya lancar dan juga sukses, dan ini menjadi batu loncatan juga untuk Kabupaten Banyuasin dan juga Provinsi Sumatera Selatan untuk bisa kehadiran berbagai program menarik lainnya juga, dan juga event-event lain di provinsi kita tercinta. Dan akhirnya saya Nurharisha Pratiwi pamit. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan Suara Sriwijaya episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.